Di bawah bayang-bayang resesi, pemerintah mengerahkan energi menggenjot sektor konsumsi rumah tangga. Pembatasan sosial dilonggarkan, aktivitas publik dibuka, terutama mal, pasar, dan perkantoran. Pertanyaannya, kenapa konsumsi? Nah, lantaran di sektor inilah ekonomi Indonesia bertumpu. Konsumsi rumah tangga menyumbang 57,9% kue ekonomi nasional. Selebihnya terbagi ke investasi, konsumsi lembaga non-pemerintah, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Begitu konsumsi mandek, ekonomi anjlok. Itulah yang terjadi pada kuartal 2. Sepanjang April sampai Juni, ekonomi terjun bebas ke minus 5,32%. Namun, upaya memacu konsumsi terbentur kenyataan keuangan banyak rumah tangga di Indonesia yang mulai babak belur terinfeksi COVID-19. Maka dirancanglah program gaji atau tunjangan untuk rakyat. Ada program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, subsidi gaji 600.000 per bulan, dan berbagai jenis jaring pengaman sosial lainnya. Untuk satu tujuan, memompa konsumsi. Program bagi-bagi duit itu sangat bagus. Redistribusi kekayaan, seperti konsep zakat dalam ajaran Islam. Masalahnya, anggaran bersumber dari utang. Problem berikutnya, memacu konsumsi berakibat fatal, menciptakan efek semu pemulihan ekonomi. Ekonomi memang tumbuh, tapi sangat sentralistik. Terjadi di sektor industri dan konglomerasi saja. Tidak konkret menyelesaikan problem mendasar di level masyarakat bawah, yaitu ketimpangan. Studi Credit Suisse, 1% penduduk menguasai 45% kekayaan nasional. Menggenjot konsumsi malah semakin memperlebar jurang ketimpangan. Uang yang dibelanjakan oleh jutaan rakyat mengalir ke segelintir industrialis. Mereka mendominasi perekonomian dari hulu sampai hilir, dari sektor perkebunan sampai perdagangan. Produknya menguasai rak-rak minimarket dan mengisi etalase di warung-warung pinggir jalan, dari odol, mie instan, rokok, hingga sabun mandi. Ringkasnya, ekonomi berbasis konsumsi yang tengah dikokohkan negara menciptakan sentralisasi kekayaan. Konglomerasi bisnis itu bertambah kaya karena krisis. Pada saat yang sama, mereka juga menikmati insentif seperti keringanan pajak dan berbagai jenis bantuan lain dari pemerintah. Padahal kekuatan keuangannya super jumbo. Bayangkan saja, setahun bisa mengantongi laba bersih lebih dari 20 triliun. Lalu sekarang disubsidi. Sungguh ajaib tatanan ekonomi bangsa kita. Itu pokok masalahnya. Sehingga peraih Nobel Ekonomi tahun 2015, Angus Deaton, bilang pandemi ini memperparah ketimpangan. Kebijakan pemerintah memperkaya sekelompok kecil konglomerat. Seharusnya mereka ikut mengulurkan tangan membantu negara setelah bertahun-tahun menumpuk keuntungan. Akhirnya ekonomi berbasis konsumsi yang tengah dilanggengkan berujung pada oligarki ekonomi dan menimbulkan ketimpangan parah. Orkestrasi konsumsi menciptakan efek ilusi. Terjadi gemuruh pertumbuhan ekonomi yang semu. Lantas apa solusinya? Akan kita bahas di part ketiga.